Halo guys, semangat pagi sobat channel inspiratif Doni Indra di seluruh Indonesia Raya. Semoga sehat selalu. Hari ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan yang merupakan bagian terakhir dari siklus akuntansi. Yuk kita lihat dan saksikan video berikut ini. Sebelum membahas laporan keuangan, kita coba flashback kembali mengenai alur laporan keuangan. Kita lihat bahwa video-video yang kemarin saya sudah bahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Kemudian lanjut lagi jurnal penyesuaian. Lanjut ke buku besar dan neraca saldo setelah penyesuaian. Kemarin pada video yang kelima saya bahas. Sekarang lanjut ke laporan keuangan dan jurnal penutup yang merupakan bagian terakhir dari siklus akuntansi. Sebelumnya kita pahami dulu yuk apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu usaha atau perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan dari pihak pemakai laporan keuangan. Bentuk-bentuknya adalah laporan laba rugi atau income statement, laporan neraca atau balance sheet atau posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apa sih masing-masing pengertian bentuk-bentuk laporan keuangan tadi? Yuk, kita lihat. Pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Adalah laporan yang menggambarkan penghasilan dan biaya dalam satu periode akuntansi dan menggambarkan kinerja perusahaan atau profit perusahaan atau usaha. Kedua adalah laporan neraca atau balance sheet atau posisi keuangan. Di sini laporan ini menggambarkan aset atau harta, kemudian menggambarkan kewajiban atau hutang dan modal dalam satu periode akuntansi dan dapat digunakan untuk menganalisa likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Untuk tingkat selanjutnya adalah mengenai analisa laporan keuangan. Ada lagi namanya laporan perubahan modal. Di sini adalah laporan yang menggambarkan modal pemilik pada awal periode ditambah dengan laba dan investasi baru dikurangi dengan rugi atau penarikan modal dalam satu periode akuntansi. Kemudian laporan arus kas, yaitu laporan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran arus kas dalam satu periode akuntansi berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan kegiatan keuangan atau pendanaan. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan atau penjelasan terhadap akun-akun yang ada pada laporan keuangan. Jurnal penutup. Pengertiannya adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode biasanya terkait dengan laba. Yuk kita lihat ilustrasi dari laporan keuangan. Ilustrasinya masih terkait dengan tutul, bengkel, ontel. Kita lihat neraca saldonya pada 31 Januari 2020. Kemudian kita buat neracanya. Dari neraca saldo tersebut, kita bisa menggolongkan ke dalam aset, kewajiban, dan modal. Apa saja yang termasuk aset? Kas. Di sini ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya
itu adalah berkaitan dengan catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita bahas dulu tentang neraca. Kas, pada neraca saldo tadi kita jumpai bahwa saldonya adalah Rp9.500.000. Bank sebesar Rp4.500.000. Piutang Rp0. Perlengkapan sebesar Rp500.000. Aset tetap. Aset tetap di sini berupa peralatan sebesar Rp9.583.334. Sehingga jika ditotal bahwa tutul bengkel ontel mempunyai harta sebesar Rp24.083.334. Dari sisi kewajiban, hutang usaha tadi pada neraca saldo terlihat 0. Hutang gaji menjadi Rp1.200.000. Total kewajiban atau hutang adalah Rp1.200.000. Modal terdiri dari modal pemilik sebesar Rp22.883.334. Totalnya adalah Rp22.883.334. Total dari kewajiban ditambah dengan modal adalah Rp24.083.334. Jadi aset ini, total aset ini harus sama dengan kewajiban ditambah modal atau total kewajiban ditambah modal. Pada contoh yang kita buat, sudah balance. Asetnya Rp24.083.334 sama dengan total kewajiban ditambah modal Rp24.083.334. Kita beranjak dulu pada laba rugi. Laba rugi. Kita lihat saldo pada neraca saldo adalah 3 juta penjualan. Di sini ingat ada catatan IJKL, ini adalah untuk kepentingan catatan atas laporan keuangan. Biaya gaji sebesar Rp1.200.000. Biaya penyusutan sebesar Rp416.666. Biaya perlengkapan sebesar Rp500.000. Sehingga total biaya adalah Rp2.111.666. Laba kita menjadi pendapatan atau penjualan dikurangi dengan biaya, maka sebesar Rp883.334. Jadi tutul bengkel ontel pada bulan Januari menghasilkan laba Rp883.334. Ingat ya, tadi masih seputar neraca saldo yang kita masukkan ke dalam neraca dan laba rugi. Selanjutnya kita masuk ke perubahan modal. Pada bulan Januari, saldo awal modal adalah 22 juta. Kita lihat selama bulan Januari tidak ada tambahan investasi. Tapi kita mendapat tambahan keuntungan. Maka kita tulis di sini Rp883.334. Prive atau penarikan modal tidak ada. Maka saldo akhir kita adalah Rp22.883.334. Kemudian arus kas. Arus kas di sini berkaitan dengan aktivitas operasi, berarti kegiatan sehari-hari, kemudian aktivitas investasi apabila kita membeli alat investasi untuk peralatan atau untuk aset tetap lainnya yang lebih dari 1 tahun, kemudian aktivitas pendanaan apabila kita terima dana dari pemilik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini untuk arus kas adalah
proses penerimaan kas atau bank. Yuk kita lihat dari aktivitas operasi. Ternyata ada uang masuk dari penerimaan kas pelanggan. Via kasnya adalah Rp500.000, kemudian via banknya adalah Rp2.500.000. Kemudian kita lakukan pembelian perlengkapan sebesar 1 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar 2 juta. Kemudian dari aktivitas investasi kita beli peralatan sebesar 3 juta. Maka arus kas besar dari aktivitas investasi adalah minus 3 juta. Karena kita keluarkan uang 3 juta. Kemudian aktivitas pendanaan, penerimaan dari pemilik ya via kas sebesar 10 juta, via bank sebesar 5 juta. Maka arus kas bersihnya dari aktivitas pendanaan sebesar 15 juta rupiah. Di sini dapat kita lihat ya, ada kenaikan atau penurunan kas bersih. Ternyata terjadi kenaikan kas bersih senilai 14 juta rupiah. 14 juta ini adalah penjumlahan dari aktivitas kas bersih dari operasi ditambah dengan aktivitas kas bersih dari investasi ditambah dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan 14 juta rupiah. Ditambah dengan saldo awal baik kas maupun bank masih dalam kondisi nol sehingga tetap 14 juta rupiah. Harus sesuai dengan saldo akhir daripada kas dan bank. Saldo akhir kas Rp9.500.000, saldo akhir bank Rp4.500.000. Sehingga kalau ditotalkan saldo akhir kas dan bank adalah 14 juta rupiah. Sehingga totalnya sama dengan kenaikan atau penurunan kas bersih 14 juta rupiah. Yang terakhir adalah mengenai catatan atas laporan keuangan. Tadi ada tulisan A, B, C, D, E, F sampai dengan L. Ya. Maka di sini berfungsi untuk mencatat atau menjelaskan akun-akun yang ada pada neraca dan laba rugi. Yang A, kas. Terdiri dari kas besarnya adalah Rp9.500.000. Yang B, bank. Bank misalnya adalah Bank Mandiri dengan rekening bla 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 yang belakangnya 999 sebesar Rp4.500.000. Jadi kita jelaskan bahwa bank yang rekening yang dipunyai oleh tutul bengkel ontel adalah Bank Mandiri. Kemudian ada piutang Rp0, perlengkapan yang ada sekarang tinggal Rp500.000. Peralatan, ya, nilai perolehannya 10 juta. Dikurangi dengan akumulasi penyusutan Rp416.666. Sehingga nilai bukunya tinggal Rp9.583.334. Kewajiban atau utang usaha 0. Utang gaji Rp1.200.000. Yang H, modal awal pemilik 22 juta ditambah dengan net income 883.334 sehingga modal akhir pemilik adalah Rp22.883.334. Penjualan 3 juta. Biaya gaji Rp1.200.000. Biaya penyusutan Rp416.660. Biaya perlengkapan Rp500.000. Ini adalah catatan atas laporan keuangan yaitu mengenai neraca A sampai dengan H, kemudian laba rugi dari I sampai dengan L. Kemudian bagaimana dengan jurnal penutup? Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun-akun pada laba dan laba rugi.
Dalam hal ini kita akan menutup penjualan. Penjualan ditutup dengan jurnal penutup, penjualan di sebelah debit 3 juta, ikhtisar laba rugi sebesar 3 juta, digunakan untuk menutup saldo penjualan bulan Januari 2020. Kemudian biaya-biaya. Untuk menutup biaya, ikhtisar laba ruginya Rp2.116.666. Biaya gaji di sebelah kredit 1.200.000, biaya penyusutan Rp416.666, biaya perlengkapan Rp500.000. Keterangannya adalah menutup saldo biaya bulan Januari 2020. Terakhir, menutup laba. Ikhtisar laba rugi Rp883.334, modal Rp883.334 untuk menutup saldo laba bulan Januari 2020. Demikianlah siklus akuntansi sampai dengan laporan akuntansi. Walaupun sebenarnya untuk UMKM hanya diperlukan laporan neraca, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sekedar pemahaman dan informasi mengenai laporan perubahan modal dan arus kas yang saya berikan tadi. Semoga dapat kita pelajari dan kita pahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian laporan keuangan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Merdeka!